warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan kesehatan dan keselamatan. Baik anak-anak, pada pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang iklan. Namun tidak hanya berfokus pada iklan, tetapi kita juga akan membahas tentang slogan dan juga poster. Baik, mari kita simak bersama materi pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan untuk materi kita hari ini tentang iklan, yaitu berkreasi dan menginspirasi melalui iklan, slogan, atau poster. Kompetensi dasarnya yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi atau kompetensi yang harus kalian capai setelah pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan perbedaan iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, membandingkan penyajian dan penggunaan bahasa dalam iklan, slogan, dan poster. Dan yang ketiga, menginterpretasi makna informasi iklan, slogan, atau poster. Sebelum kita membahas materi lebih jauh, mari kita perhatikan terlebih dahulu contoh-contoh berikut. Yang pertama, ada sebuah kalimat, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan yang kedua, ada sebuah gambar yang disertai dengan kalimat white coffee with ginseng. Asli kopinya, original ginsengnya. Yang ketiga, ada sebuah kalimat dengan rajin menabung, kelak hidupmu akan beruntung. Kemudian ada sebuah gambar yang di dalamnya merupakan sebuah bimbingan belajar cerdas, belajar membaca dan menulis usia 3 tahun sampai persiapan SD. Kemudian di sebelahnya ada sebuah gambar globe yang seperti menangis, kemudian ada kalimat stop global warming. Nah, contoh-contoh ini ada yang merupakan iklan, ada yang merupakan slogan, dan ada yang merupakan poster. Nanti kita tentukan bersama mana yang merupakan iklan, slogan, dan poster. Apa itu iklan? Iklan merupakan media informasi yang digunakan untuk memberitahukan kepada khalayak tentang suatu produk atau barang dan atau jasa. Menawarkan barang dan atau jasa bersifat membujuk atau mendorong warga masyarakat untuk membeli barang dan atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Iklan bersifat komersial, artinya berhubungan dengan perdagangan ya. Kemudian pada umumnya iklan disampaikan melalui media massa, misalnya melalui radio, surat kabar, majalah, televisi, internet, baliho, selebaran, ataupun bioskop. Kemudian slogan. Slogan merupakan kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat, memberikan kesan mendalam untuk memberitahukan sesuatu, merupakan dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama, atau untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi partai politik, dan sebagainya. Slogan bersifat provokatif sehingga memengaruhi pembaca atau pendengarnya. Ingat ya, sifatnya provokatif. Isi slogan kebanyakan bermisi sosial dan bernilai pendidikan, baik untuk individu maupun untuk sekelompok orang atau masyarakat. Jadi berbeda dengan iklan ya. Kalau iklan tadi kan bersifat komersil, kalau slogannya lebih ke provokatif karena merupakan pegangan atau prinsip utama dari sebuah organisasi atau golongan. Kemudian poster. Poster merupakan media publikasi visual berupa plakat atau lembaran pengumuman yang berisi gambar atau gabungan gambar dan kata-kata singkat jelas menarik yang bertujuan untuk menyampaikan pemberitahuan, ide, gagasan, imbauan, larangan, informasi, ataupun pengumuman kepada khalayak ramai. Poster selalu dipasang di tempat umum, misalnya di mana? Di jalanan, di tiang-tiang listrik, di daerah pasar, ya, di halte. Dan unsur dominan dari poster adalah gambar. Jadi biarkan gambar yang berbicara.
Nah, sampai sini sudah ada perbedaan ya antara iklan, slogan, dan poster. Nah, kita tentukan bersama. Yang tadi, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ini merupakan contoh dari slogan. Kemudian yang kedua, white coffee with ginseng, ini merupakan iklan karena apa? Bersifat komersil ya. Kemudian yang ketiga, dengan rajin menabung, kelak hidupmu akan beruntung. Ini juga merupakan contoh dari slogan. Kemudian ada gambar yang disertai dengan kata-kata cerdas belajar, membaca, dan menulis. Karena ini bersifat komersil, menawarkan jasa, yaitu jasa bimbingan belajar, maka ini merupakan iklan. Yang di sebelah kanan ada Stop Global Warming. Ini merupakan poster karena ada sebuah gambar dan disertai dengan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian ini juga biasanya ditempel misalnya di mading sekolah ya. Jadi sudah tahu mengenai contoh-contoh iklan, slogan, dan poster. Jadi untuk lebih memudahkan kita ya, perbedaan antara iklan, slogan, dan poster dari unsur-unsurnya. Kalau iklan itu ada gambarnya, kemudian kata-katanya juga ada, geraknya juga ada, karena biasanya iklan ini juga bisa bentuk audiovisual ya, atau di televisi, jadi ada geraknya dan ada suaranya. Kemudian kalau slogan itu hanya kata-kata dan suara, kan hanya disuarakan seperti itu. Dan untuk poster itu hanya dua unsur, yaitu gambar dan kata-kata. Ingat ya, kalau iklan itu lengkap, ada semua gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Untuk slogan hanya kata-kata dan suara. Dan untuk poster ciri khasnya ada gambarnya dan kata-kata. Persamaan iklan, slogan, dan poster. Persamaan yang mencolok di antara ketiga ini yaitu bersifat persuasif. Persuasif itu apa? Mengajak, mendorong, mempengaruhi ya untuk melakukan apa pesan yang disampaikan di dalam iklan, slogan maupun poster, dan berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan. Selain itu bahasanya juga sama, pada dasarnya bahasanya ringkas, padat makna, memberikan kesan mendalam, mudah diingat, dan bersifat persuasif. Menangkap makna atau menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Untuk dapat memaknai dan menangkap pesan dalam iklan, slogan, dan poster, sebaiknya kita harus menentukan yang namanya ide pokok atau gagasan pokok dari masing-masing iklan, slogan, maupun poster ya. Apabila ada kata yang bermakna konotatif, konotatif itu bukan makna sebenarnya ya, lawannya denotatif, maka kita harus benar-benar mencermati agar kita bisa mencerna terlebih dulu dengan tepat memaknai kata-katanya atau kalimat yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, setelah itu kita baru bisa menemukan pesan apa sih yang tersampaikan dalam iklan, slogan, maupun poster. Menyimpulkan isi iklan. Yang pertama, langkah-langkahnya kita harus membaca dengan cermat iklan yang disajikan. Kemudian, dua, apa sih hal, produk atau jasa yang dipromosikan. Yang ketiga, menemukan keunggulan atau manfaat yang ditawarkan. Yang keempat, baru kita bisa menyimpulkan isi iklan tersebut dalam sebuah kalimat. Contohnya ini, ada iklan yang tadi ya, cerdas belajar membaca dan menulis untuk usia 3 tahun sampai persiapan SD. Isinya tentang apa? Apakah ini menawarkan barang atau jasa? Yaitu menawarkan jasa ya. Berarti isinya penawaran, iklannya tentang tempat bimbingan belajar baca dan tulis. Jadi singkat ya. Jadi ini isinya berisi tentang penawaran tempat bimbingan belajar baca dan tulis. Menyimpulkan isi slogan, langkah yang pertama yaitu membaca dan mencermati kalimat dalam slogan. Yang kedua, temukan ide pokok dalam slogan. Yang ketiga, barulah kita bisa menuliskan simpulan berdasarkan ide pokok yang telah ditemukan.
Nah, di sini ada kata-kata atau kalimat dengan membaca kita buka jendela dunia. Ide pokoknya apa? Ketika kita membaca kita bisa membuka jendela dunia. Berarti ini ada kata-kata konotatifnya ya, jendela dunia. Artinya kita bisa mengetahui informasi apapun yang ada di dunia ini. Sehingga isi slogannya menjadi mengajak kita untuk banyak membaca agar dapat mengetahui informasi yang ada di dunia. Namun ini bukan berarti isinya harus sama persis seperti ini. Misalnya mengajak kita untuk gemar membaca juga boleh ya. Yang penting maksudnya atau maknanya tetap sama. Kemudian menyimpulkan isi poster. Langkah yang pertama yaitu mengamati dengan cermat gambar dan kalimat dalam poster. Karena poster ada gambarnya dan ada kata-katanya. Yang kedua, menemukan hal perilaku yang dianjurkan atau dilarang. Yang ketiga, menyimpulkan alasan atau dampak yang dicantumkan apabila ada. Dan yang keempat, barulah kita bisa menyimpulkan isi poster. Misalnya, jaga dan cintai terumbu karang karena mereka juga ingin hidup. Nah, tujuannya apa poster ini? Maka kita bisa simpulkan bersama isi posternya, yaitu mengajak secara langsung untuk menjaga dan memelihara terumbu karang agar tetap hidup ya. Karena di sini tidak ada kata konotatifnya, sehingga mengajak secara langsung kita untuk memelihara terumbu karang agar tetap hidup. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang sudah paham ya mengenai materi iklan, slogan, dan poster. Cukup sekian perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.